Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu mencari gaya maksimum dari beban. Nah, kebetulan di sini bebannya itu kan beban gandar. Ini ya tadi ya. Nah, di sini P2, di sini P1. Nah, sebenarnya untuk nilai ini boleh kita bolak-balik. Boleh P1-nya di kiri, boleh P2-nya di kanan. Nah, sebelumnya kita perlu cari tahu dulu letak posisi bebannya itu yang maksimum di mana. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu antara P2 sama P1 besarannya mana. Ternyata di sini P2-nya itu nilainya 25, P1-nya nilainya 15. Berarti kan otomatis di sini besar P2. Nah, karena besar P2, maka nilai dari P2 itu harus kita tempatkan di puncaknya. Contoh. Nah, di sini kan kita punya dua puncak ya awalnya, 1,11 sama minus 2,278. Ini ya. Ternyata dari dua puncak ini itu yang terbesar yang 1,11. Nah, karena yang terbesar 1,111 berarti yang ini itu enggak kita perhitungkan. Nah, kita cuma perhitungkan dari sini ke kanan. Nah, gampangnya gitu. Oke, terus P2 kita taruh di tempat yang paling tinggi atau 1,111. Nah, terus P1-nya ini, nah, coba ya aku. hmm, Nah, P1 kan P2 kan di sini. Nah, terus P1-nya ditaruh ditempatin di mana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, yang jadi pertanyaan kan di situ. Nah, buat ini itu kita lihat dulu. Nah, dari titik tengah, ini titik tengahnya ya, ke kiri sama ke kanan, itu panjang mana? Nah, P1 ditempatin ke arah yang paling panjang. Kebetulan ini ke kiri sama ke kanannya kan jauh lebih besar yang kanan. Makanya untuk beban P1 kita taruh di kanannya. Tuh, kanan dari P2-nya. Oke, untuk penempatan beban selesai. Nah, terus yang langkah kedua yang perlu kita cari tahu adalah tinggi dari garis pengaruh masing-masing batangnya. Nih ya. Untuk Y2 kan kita udah tahu nih nilainya 1,111. Nah, yang belum kita tahu tuh Y1. Dia nilainya berapa sih? Sama kayak sebelumnya, kita bisa pakai perbandingan segitiga. Nah, ini kalau misalkan aku bentuk segitiga jadi bentuknya gini. Segitiga yang kecil banding segitiga yang besar. Nah, gitu. Nah, untuk segitiga yang kecil atau yang warna biru, ini panjangnya berapa sih? Ternyata kan dari yang sini sampai yang sini itu kan 16 meter atau 4 meter kali 4 bentang. Nah, terus yang sini kok bisa dapat 14 meter dari mana? Itu dari 16 dikurangin panjang ininya. Panjangnya kan 2 meter. Otomatis dari sini ke sini itu ya tinggal pengurangannya aja. 16 dikurangin 2 sama dengan 14 meter. Terus pakai perbandingan segitiga. Segitiga kecil banding segitiga besar dikali nilai yang terbesarnya. Dapat deh untuk nilai Y1 sama dengan 0,972. Bentar. Oke. Nah, terus langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya ini rumusnya. P1 dikali Y1 ditambah P2 dikali Y2. Nanti tinggal dimasukin aja sih angkanya. Contoh, P1-nya tadi kan 15. Terus dikali Y1-nya. Y1-nya yang ini 0,972. Terus P2-nya. P2-nya kan tadi 25 kN. Terus dikali Y2-nya.
1,111. Nah, nilai yang ini itu nggak bakal mungkin lebih besar daripada yang ini. Kalau lebih besar, ada kemungkinan kalian salah hitung. Udah selesai, dimasukin ke kalkulator, dapat hasilnya 42,355. Oke, itu tadi untuk kasus yang batang satu. Nah, di sini kita lanjut untuk batang yang kedua. Nah, untuk batang kedua, sama seperti sebelumnya ya, P2 atau gaya yang terbesar kita taruh di yang paling tinggi, di puncaknya. Puncaknya kebetulan ada di tengah. Tuh. Nah, terus P1-nya taruh mana? Kita lihat dulu. Eh, contoh ini kita bagi 3 bagian ya. Tengah, kanan, sama kiri. Nah, ini ke kiri, sama ini ke kanan, panjang mana? Ternyata sama aja gitu. Maksudnya sama-sama panjang. Yang ke kanan 12 meter, ke kiri juga 12 meter. Makanya di sini kita boleh milih, mau ditempatin ke kanan boleh, ditempatin ke kiri boleh. Nah, di sini aku milih, aku tempatin ke arah kanan. Maka P2 di tengah, terus P1 ada di 2 meter dari kanan, di kanan P2. Gitu. Terus kita cari Y2-nya kan udah dapat nih, 2. Tinggal nyari Y1. Y1-nya sama seperti sebelumnya kita pakai perbandingan segitiga. Karena dari sini sampai sini itu 12 meter atau 3 bentang kali 4 meter, 12 kan. Nah, terus tinggal yang dari sini sampai sini itu berapa meter? Ya 12 dikurangin 2, dapat nilainya 10. Terus dimasukin ke perbandingan segitiga, 10 banding 12 dikali nilai yang terbesar, 2 meter. Sama dengan 1,667. Udah dapat untuk panjang bentangnya ya. Bukan. Tinggi bentangnya, tinggi Y2 sama Y1. Terus kita masukin ke rumus F maksimum. P1-nya berapa? Tadi 15, dimasukin Y1-nya berapa? 1,667 dan seterusnya. Nanti di sini bakal dapat hasilnya, dia F maksimumnya ternyata 75 kilonewton. Nah, udah selesai terjawab untuk untuk kasus UAS ya, untuk kasus UAS.